Apakah adik-adik semua bersuka cita? Pasti ya, karena kita pertama melakukan ibadah di tahun 2021. Kita sampai di tahun ini karena penyertaan Tuhan. Berarti Tuhan kita sungguh baik. Karena itu kita akan mengangkat pujian buat Tuhan. Tapi adik-adik sebelumnya semua sudah bersiap-siap ya. Sudah memakai baju yang rapi, sudah mandi, sudah gosok gigi. Pasti semuanya sudah bersuka cita. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Semuanya duduk yang manis. Dengan sikap berdoa kita tundukkan kepalanya. Kita masuk dalam votum dan salam. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk melakukan yang baik. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus kita baik, pasti adik-adik semuanya bersuka cita kan? Artinya pasti bergembira karena kita sudah sampai di tahun ini, karena Tuhan Yesus teramat baik bagi kita. Ada yang tidak bersuka cita? Wah, pasti semuanya bersuka cita. Mama papa di rumah bersuka cita? Pasti bersuka cita. Karenanya kita akan bernyanyi Happy Yaya. Semuanya bergembira ya. Ayo kita angkat pujian ini, Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Adik-adik, kita semuanya sudah bernyanyi, sudah bergembira memuji Tuhan. Pasti adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum? Wah, pasti sudah siap semua. Karena sudah siap, kita akan mengangkat pujian dulu buat Tuhan. Kita mau katakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Jadi adik-adik semuanya dalam sikap setengah berdoa ya, supaya ketika pujian ini kita naikkan, hati kita benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan boleh sampaikan kami di tahun 2021 ini. Biarlah kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau ibadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Berikan roh pengertian kepada kami, agar apa yang hamba sampaikan boleh dimengerti oleh khususnya adik-adik kami. Boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau, berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Terlebih dahulu kakak mau bacakan firman Tuhan, yaitu Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Semuanya memperhatikan ya adik-adik. Ya, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kesaksian iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau mendengarkan, menyaksikan video berikut ini. Adik-adik, kita tadi sudah melihat videonya ya, dimana tadi Bapak itu mengajak semua orang, tapi hanya satu yang mau ya. Ternyata adik-adik, yang mau itu adalah anaknya sendiri ya. Kenapa anak ini mau adik-adik? Karena anak itu sudah mengenal bapaknya ya. Dia tahu bapaknya adalah bapak yang baik. Dia percaya bahwa bapaknya akan memberikan yang terbaik kepada dia. Dia yakin pasti ada keselamatan bersama dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah mengenal, dia sudah tahu kebaikan bapaknya, dan sudah pernah dan selalu merasakan kebaikan bapaknya. Jadi dia mau. Orang-orang itu tidak mengenal bapak itu, makanya dia tidak mau ketika diajak. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Apakah kita percaya kepada Tuhan kita? Nah, tentunya kita percaya. Dari mana kita bisa percaya kepada Tuhan kita? Kita tidak melihat. Nah, kita boleh melihat, kita boleh merasakan ya. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tidak melihat langsung, tapi kita melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan buat kita. Kita boleh melihat adik-adik dari ciptaannya. Kita melihat gunung yang tinggi, kita melihat laut yang luas. Nah, kita melihat tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan. Kita melihat orang tua kita yang baik kepada kita. Itu semua adalah pemberian Tuhan buat kita ya. Kita sehebat apapun kita ya, sehebat apapun orang tua kita, dia tidak pernah bisa membuat laut. Dia tidak pernah bisa membuat gunung yang tinggi. Dia tidak pernah bisa menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ya, tapi siapa yang bisa? Yaitu Tuhan. Untuk itulah ya, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita juga merasakan ya, kita merasakan penyertaannya yang sempurna, kebaikannya yang luar biasa, mencukupkan segala keperluan kita. Ya kan adik-adik ya? Dia mencukupkan kebutuhan kita lewat orang tua adik-adik. Orang tua adik-adik berikan baju baru. Orang tua adik-adik memberikan makan setiap hari kepada adik-adik. Dari mana itu? Dari kasih Tuhan ya, penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan lewat pekerjaan mama, papahnya, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik, kita wajib bersyukur ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memuji namanya, bersekutu dengannya, berdoa kepadanya, mendengarkan firman Tuhan. Agar apa adik-adik? Agar kita lebih mengenal Bapak kita, lebih mengenal Tuhan kita ya. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lebih mengenal kebaikan Tuhan, dan juga kita boleh merasakan. Nah, satu hal lagi yang kita lihat tadi kepada anak itu, dia patuh, dia taat kepada bapaknya. Kalau dia tidak taat dan patuh tadi kepada bapaknya, mungkin dia bisa jatuh. Kalau bapaknya suruh megang, dia pegang. Coba kalau pegangnya anakku, kata bapaknya, terus dia tidak pegang, kalau dia tidak patuh, apa bisa jatuh. Demikian juga kita, mama-mama, papa-papa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita patuh dan taat kepada Tuhan ya, dan percaya kepada Tuhan ya. Kita lewat puji-pujian kita beribadah kepada Tuhan, dan jangan kita lupakan segala kebaikannya kepada kita. Amin. Kita berdoa supaya kami dapat menjadi anak yang baik, anak yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sudah mendengarkan cerita semuanya? Wah, semuanya pasti sudah mendengarkan. Adik-adik menjadi orang yang percaya? Ya, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita akan respon firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, percaya saja. Angkat pujian indah. Ayo sama-sama adik-adik. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Bagi adik kami yang masih baby, kami mohon kepada mama kami untuk menggendongnya, mendekapnya, diajak berdoa bersama. Dan bagi adik-adik kami yang sudah bisa jalan, yang sudah bisa duduk, mari sama-sama kita duduk dan kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar tadi Tuhan kami sudah beribadah meninggikan namamu. Biarlah Tuhan semuanya yang kami lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh semakin baik, semakin mengerti beribadah kepada Tuhan. Biarlah semuanya bisa Tuhan terima menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa buat semua adik-adik kami. Berkati adik-adik kami, berkati tumbuh kembangnya, supaya mereka semua boleh bertumbuh kembang sesuai dengan usia mereka. Berikan kepintaran, kecerdasan kepada mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang patuh kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati pekerjaannya, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka juga boleh membimbing setiap adik-adik kami yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka untuk membimbing sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, berikan rezeki kepada setiap orang tua kami, agar orang tua kami juga mampu untuk mencukupkan segala keperluan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa terkhusus buat adik kami Elea. Berkati dia Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan kepadanya, supaya dia juga boleh memiliki kesehatan yang luar biasa. Karena pada saat ini kami tahu kesehatan kedua orang tua belum begitu sempurna. Biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakan kesehatannya, Engkau yang mengangkatkan segala sakit penyakit yang ada, yang dirasakannya di dalam tubuhnya. Engkau angkatkan Tuhan dengan segala kuasa dan keajaiban. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pendeta kami, buat pertua diakan kami, buat semua guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati kami supaya kami juga mampu menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan.
mampu menjadi pelayan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga boleh selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang memberikan sukacita dan hadir dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami, terkhusus buat Presiden Jokowi. Engkau berkati Tuhan Presiden kami. Berikan hikmat bijaksana kepadanya, agar dia mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Indonesia. Berkati wakilnya, para menteri, dan semua aparat kami, mulai dari yang tertinggi dan sampai yang terendah. Tuhan yang memberkati, supaya mereka juga semuanya boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa supaya pada minggu berikutnya juga kami boleh lebih banyak lagi yang beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hadir Engkau di dalam setiap kami Tuhan. Berikan selalu kerinduan dan iman percaya kepada setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan yang lebih kepada kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Walaupun di sana sini banyak penyakit, tapi bersama Tuhan kami boleh cakap menanggung segalanya. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, Diaken Nande Haga Ginting. Berkati Tuhan kesehatannya. Engkau yang sempurnakan, Engkau yang memulihkan kesehatannya. Engkau yang menjamah tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga dia memperoleh kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Berkati semua keluarga dengan rasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada orang tua mereka. Engkau juga berikan kesehatan yang lebih kepada semua keluarga, sehingga mereka juga boleh tetap sehat di dalam menjalani hari-hari mereka. Engkau yang mencukupkan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Dengarkanlah doa kami. Kami mau menaikkan melalui Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna, dan dialah yang mencukupkan segala kebutuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, ibadah kita sudah selesai, berarti kita sudah bisa untuk beraktivitas kembali. Sampai bertemu minggu depan.